ya, nomor 16. Dalam kondisi nilai tukar melemah serta diikuti dengan naiknya harga-harga komoditas dalam jangka waktu yang panjang, sangatlah tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Hal ini menyebabkan Bank Sentral mengeluarkan suatu kebijakan moneter dengan menaikkan BI rate, ya. Jadi menaikkan suku bunga. Ini namanya kebijakan apa? Politik diskonto, ya. Atau discount policy, ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak penerapan kebijakan adalah kalau suku bunga dinaikkan, berarti dampaknya dua. Bagi para penabung, ya, itu akan senang karena suku bunganya naik, semangat untuk nabung. Nabung yuk, soalnya suku bunga lagi naik, ya. Nah, tapi bagi para peminjam uang atau operasi kredit aktif jadi deg-degan. Kenapa? Nggak berani pinjem karena suku bunganya tinggi, biaya meminjam uang menjadi lebih mahal, ya, sehingga pinjaman berkurang, tabungan bertambah, ya. Jadi jawabannya yang D, ya, mendorong minat masyarakat untuk menyimpan uang pada bank umum, ya. Itu soal nomor 16. Kemudian kita ke soal nomor 17. Jumlah pengangguran usia muda, yang muda itu berarti usia 15 sampai 24 tahun di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 19,9%, ya. Lebih tinggi dibandingkan Sri Lanka yang 19% dan Filipina 17,9%. Hal ini disebabkan terbatasnya kesempatan kerja serta tidak ada link match antara kompetensi tenaga kerja dengan pasar tenaga kerja, ya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah jawabannya yang A, ya, mendirikan fasilitas pelatihan kerja di balai latihan kerja bagi calon tenaga kerja muda. Karena di sini digarisbawahi pengangguran yang disoroti adalah yang usia muda 15 sampai 24 tahun, ya. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 18, pemenuhan 17A, ya. 17A tadi, 16 jawabannya yang mana tadi, ya? 16 jawabannya D. Kemudian ke nomor 18. Pemenuhan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 20%, ya, amanat dari DPR, ya. Dinaikannya anggaran pendidikan menjadi 20% dari total APBN akan memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi, ya. Nomor 18. Pemenuhan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 20% dari total APBN akan memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi. Dampak positif bagi masyarakat atas penggunaan dana APBN adalah digarisbawahi dampak positif, ya. Jadi di sini dampak positifnya adalah karena berkaitan dengan pendidikan, ya. Jadi kita lihatnya dampak positif akibat dari kenaikan dana pendidikan. Yaitu yang E, ya, meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena pasti ada efeknya kepada para pendidik dan tenaga kependidikan, ya. Jadi nomor 18 jawabannya yang E. 19. 18 yang E, ya, jawabannya. Kemudian nomor 19, perdagangan internasional memiliki peran penting bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia. Berbagai produk yang dihasilkan sektor usaha dalam negeri tersebar di pasar dunia. Demikian juga dengan produk luar negeri yang sejenis banyak tersebar di Indonesia dengan tingkat harga murah dan kualitas yang berbeda. Dari ilustrasi tersebut, dampak negatif perdagangan internasional adalah, nah, nomor 19 yang dilihat adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya di sini yaitu yang B, ya, mendorong hilangnya produk dalam negeri akibat tidak mampu bersaing, karena di sini ada kata kuncinya banyak produk dari luar negeri yang datang dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang berbeda, ya. Jadi jawabannya adalah yang D yang lebih tepat, ya. Nomor 19 jawabannya yang B, Bogor, ya. Nomor 20. Nomor 20, ini kita ke kelas 11, ya. Kelas 11 bab perdagangan pendapatan nasional, ya. Nomor 20 kita yang ditanya di sini adalah berapa sih transfer payment, ya. Berapa transfer payment? Kita sama-sama ini dulu, ya. Ingat-ingat dulu urutan transfer payment itu seperti apa sebelum kita menghitung berapa transfer payment-nya. Urutan pendapatan nasional, ya.
pertama, nomor berapa nih? 20 ya. Pertama itu dimulai dari GNP. Di sini namanya PNB ya, produk nasional bruto, sama aja. Ya, ini GNP, kemudian dikurangi dengan penyusutan. Nanti namanya jadi NNP ya, NNP. NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ini pajak yang pertama ya, pajak tidak langsung. Nanti ada 3 pajak di dalam urutan ini ya. Pertama pajak tidak langsung, kedua pajak langsung, pajak persero, yang terakhir baru pajak langsung ya. Nah ini nanti namanya jadi NNI. NNI dikurangi pajak persero, pajak yang kedua ya. Laba ditahan atau laba tidak dibagikan, dikurangi dana sosial. Nah ini saya kasih warna merah supaya bisa kelihatan bedanya, karena semuanya mengurangi ya, kecuali dia transfer payment. Lihat ya, ini semuanya minus ya, cuma transfer payment doang yang plus ya. Nanti ini menjadi personal income. Nah, personal income kalau dikurangi dengan pajak langsung, nih pajak yang ketiga ya, pajak langsung atau PPH, dia menjadi disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan ya. Nah, di sini yang ditanya adalah yang PI. Kita coba masukkan dulu angka-angkanya. Pertama PDB ya benar, PNB atau GNP-nya itu 80. Kemudian ada penyusutan sebesar 5.000, dikurangin ya, kurangin 5.000 berarti NNP-nya sama dengan 75.000. Ada pajak tidak langsung sebesar 3.500, kita kurangin lagi, berarti di sini 71.500, ini si NNI ya. Nah, NNI-nya 71.500. Kemudian ada pajak perseroan 1.500. Kemudian ada laba ditahan nggak? Ada nih 2.500. Ada dana sosial? Nggak ada, nggak apa-apa, kalau nggak ada diseripin aja. Ya, ini nggak tahu berapa. Tahu-tahu aja personal income-nya sebesar 100.000. Ya. Nah, jadi kita bisa cari deh. Pakainya ke bawah ke samping aja ya. Ke samping. Jadi kita cari ini. PI sama dengan PI itu sama dengan NNI dikurangin pajak perseroan, dikurangin laba ditahan, dikurangin dana sosial, ditambah transfer payment sama dengan udah ya, ini ya. Jadi PI itu didapat dari NNI, dikurangin ini, kurangin ini, ditambah TP sama dengan PI ya. Nah, PI-nya sudah diketahui sama dengan 100.000. Tuh kan, dapat-dapatan. Tinggal cari transfer payment-nya nanti ya. NNI-nya 71.500, kemudian ada pajak 1.500, ada laba ditahan 2.500, nggak ada 0 ya, ditambah TP-nya X. Ya, kayak gitu. Dikesampingin ya. Berarti ini sama ini kan 4.000 ya. Jadi 71.500 dikurangin 4.000 berarti 5.000, 11.7 ya, 67.500. Berarti ini 67.500 dikurangin ditambah X sama dengan 100.000. Berapa jadinya? Berarti kan kurangin ya. Nanti dapat hasilnya 32.500. Berarti transfer payment sama dengan 32.500. Ya, ini kalau dijumlahin jadi 100.000 ya. Sama dengan personal income. Ya, jadi nomor 20 jawabannya yang option E ya. Untuk nomor 20.